Halo, aku Dani Sumana. Teman-teman sering panggil aku Dani. Aku berkuliah di jurusan Ilmu Komunikasi Program Strategic Communication angkatan 2020. Aku termasuk orang yang introvert. Itu kenapa selama di perkuliahan ini aku cenderung lebih dekat sama teman-teman jurusanku. Di masa-masa kuliah ini banyak hal yang tentunya aku pelajari dan buat aku lebih dewasa. Mulai dari pekerjaan, pertemanan, hingga ke love story sekalipun. Bisa dibilang, aku orang yang gak mau ribet dan aku gak suka keributan. Aku termasuk orang yang berani buat speak up apa yang menjadi pemikiran dan opiniku. Karena itu, aku juga termasuk orang yang cukup terbuka, terutama sama orang-orang terdekatku. Tapi hanya pilih-pilih aja. Halo, perkenalkan, nama aku Dani Sumana. Aku biasa dipanggil Dani. Aku merupakan mahasiswa Petra Christian University, jurusan Strategic Communication, angkatan 2020. Aku adalah orang yang introvert. Ya, ini terbukti dari semester 1, aku cuman temenan sama kelompok BGG ku aja. Itu pun perlu dipancing juga. Nah, baru akhirnya di semester 2, aku mulai diajak membaur, berawal dari ngerjain tugas bareng. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin aku dimanfaatin, enggak. Jadi aku yang manfaatin mereka atau gimana, intinya kita udah temenan sekarang. Nah, bukan sombong, tapi aku memang nggak bisa memulai conversation, jadi aku kesulitan buat cari temen. Tapi hari ini aku berusaha buat challenge diriku sendiri. Aku akan memulai percakapan dengan seseorang yang pernah mewarnai hari-hari saya di perkuliahan ini. Nah, awal ketemu sama orang ini itu di Panit Kove 2021. Nah, setelah Panit di online ya waktu itu, kita sempat bonding bareng sama panitia-panitia yang lain dan akhirnya bisa kenal dengan adik tingkat ini. Nah, ketemu dengan orang ini bukan bagian dari rencana saya selama kuliah. Berpisah dengan orang ini juga bukan bagian dari rencana saya selama ini. Harapannya setelah ngobrol sama orang ini, kita berdua bisa saling damai, bukan damai antar sesama kita, tapi damai dengan diri kita sendiri dan damai dengan keadaan. Ya, orang ini adalah Joy Kristi Rawung. Ya, siapa yang nggak kenal? Dia penerus Sentanu ya. Jadi ditunggu aja, aku akan ngobrol dengan dia dan aku akan mengulik kenapa kita sekarang seperti ini. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, menurutmu Joy ini orangnya seperti apa sih? Joy ini orangnya 180 derajat dibanding dengan aku ya. Dia ekstrovert banget, orangnya atraktif banget, pengen tampil di depan umum banget, sampai akhirnya dia kan jadi ketua kan, sekarang banyak jadi ketua di mana-mana. Intinya dia suka banget tampil di depan umum. Nah, itu berbanding balik sekali sama aku yang di balik layar. Dia seru banget orangnya dan ya saling melengkapi lah. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa bareng lagi sekarang. Wah, menyedihkan. Oke, terus apa sih harapanmu setelah ngajak dia ngobrol hari ini? Ya, itu tadi harapanku setelah ngobrol-ngobrol bareng, kita bisa menerima semua ini dengan lapang dada, dengan happy tentunya dan siap menjalani tanpa ada perasaan-perasaan bersalah yang membayang-bayangi kita berdua. Menurutmu, kira-kira dia tipe yang bisa nerima apa yang kamu ungkapin hari ini atau enggak sih? Menurutku dia pasti bakal bisa, karena aku tahu dia adalah orang yang kuat juga.
Ya, anak tunggal pasti bisa lah. Stereotip anak tunggal. Oke, terima kasih Dani untuk penjelasannya. Setelah ini kita akan mengikuti sesi selanjutnya. Kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Lights On. Saya memilih program studi Ilmu Komunikasi Petra karena menjadi salah satu kampus yang memiliki akreditasi A di Indonesia. Telkom UK Petra telah terkenal sejak dulu mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan ahli di bidangnya, serta mampu berdampak bagi masyarakat. Di ilmu komunikasi ini juga mendukung di sisi non-akademis. Saya juga banyak ngikut lomba di bagian non-akademis melalui program studi ilmu komunikasi. Komunikasi menawarkan konsentrasi yang saya dambakan, yaitu broadcast television. Saya tertarik dengan pekerjaan yang menghasilkan produk audiovisual. Dan program studi ilmu komunikasi UK Petra menyediakan fasilitas tersebut. Kami diajarkan bagaimana untuk mempresentasikan sesuatu dengan baik, cara menulis skrip dengan baik, dan ya saya merasa bangga untuk menjadi salah satu mahasiswa Ilkom di Universitas Kristen Petra ini. Lights out in 3, 2, 1. Halo. Bisa juga. Katanya ke Kediri. Enggak lah. Katanya bolos kelas ya. Mas bolos. Oh, udah bolos. Ate. Halo, halo. Gimana kabarnya, Bro? Baik, baik. Gimana perasaannya? Ternyata base couple Komday 2022 udah nggak bareng lagi. Apakah setuju dengan kutukan base couple? Ya, enggak sih. Ya, emang kita yang gagal aja, ya udah sih. Oh iya, gitu ya. Padahal dulu ambisinya ini ya, back to back juara 2 kali best couple ya. Keren, keren. Tapi gagal. Iya. Kira-kira kenapa ya? Ya pasti di hubungan ini kan gagal bukan karena satu pihak aja. Pasti karena dua belah pihak. Ingat gak momen pertama kali ini apa bertengkar? Apa yang Kapan ya? iya Pertama kali aku lupa sih. yang kamu ingat aja deh, yang paling
berimpact. Masa pura-pura lupa. Lupa. Loh, Yang mana nggak tahu. menurutmu loh, Oh, yang telepon. telepon. Hmm. Iya. Gimana itu Apa ya? ceritanya? Loh, diceritain dah. Iya iyalah. Ceritanya apa ya itu? Internetku ya, lek ya. Mm-mm. Terus Koko berusaha ngomong ke aku tapi kok kayak tambah gelap ya. Oke, Koko berusaha ngomong sebenarnya. Cuman pas itu kan akhirnya kan internetku balik lagi toh. Tapi Koko gak itu, kayak gak mau stop telepon mbak DE. Kayak pengen mau mari, padahal aku wis kayak nungguin gitu. Soalnya kan itu kamu ada acara gereja jadi kayak ya kangen aja. Kesel aja kamu kayak lebih milih teleponan sama dia daripada itu mbak aku. Jadi itu masih ini gak? Masih kamu definisiin sebagai selingkuh dah? Buat aku iya, soalnya ya definisinya pasti beda-beda. Tapi kalau buat aku iya, soalnya itu secara emosional. Kamu apa ya? Memenuhi hasratmu, egomu, kayak kamu kepo gini gitu, be mantanmu. Tapi bukannya itu cuman sebatas kepo yang memenuhi Ya, rasa penasaranku. ya Kan menurut aku gak ini ngelibatin perasaan. Terus ya aku paginya kamu misalnya ngomong kayak gitu. woi giliranku. Loh, terus pagi kalau dibilang selingkuh, ngapain aku telepon pagi-pagi terus ngasih tahu kalau semalam Ya ini. kenapa nggak bilang dari kemarin aja, kamu lo bilangnya sibuk ngurusi yang lain, bukan kamu bilangnya lo Iya kan ngurus ya, yang lain. nggak ngurusi ini item. Enggak, aku nggak bilang gitu. Ya tapi tetap kayak sibuk. Kayak kamu buat ngomong sibuk itu kayak seolah-olah sibuk item. Saya kan pas itu lagi sibuk item. Ya itu persepsimu lah. Ya nggak bisa gitu lah. Ya intinya Mate, aduh. itu kan yang bikin kita jadi salah paham. Terus padahal itu udah kejadian tahun berapa? Tahun 2022 ya, April ya. Tapi impactnya bisa sampai sekarang ya. Ya aku gak benerin apa yang udah tak lakuin. Ya meskipun menurutku aku gak selingkuh, tapi sama aja aku gitu tapi gak mikirin perasaanmu. Maaf ya, tos dulu. Kelihatan gak? Enggak, Enggak ya? Oh iya. buta aku tiba-tiba. Oh iya. Dulu juga. Ngapain Enggak. ngomong sama aku? Ini dijawab. Enggak. Ya, dijawab gak? Enggak. Ya udah. Ya udah. Kira-kira aku cuman pengen tahu aja sih, maksudnya meskipun kita udah gak bareng, ya selama ini kan pasti kita berdua introspeksi diri lah. Terus kira-kira kalau pasti kita pribadi udah nemu jawabannya masing-masing apa yang perlu diperbaiki dari diri kita. Cuman aku pengen dengar bisa dibilang red flag ya. Red flagku menurutmu? Dijawab. Enggak, simpen aja. Nanti dijawab lewat chat. Ya wes. Iya. Terus ngapain di sini? Iya. Sampai bolos kelas lagi. Diam. Ih, nyebelin. Red flagmu ini sih kadang kayak ya rada egois sih, kayak sing masalah tadi. Ya kamu pasti mikir, maksudnya
kayak nggak mikir no aku gitu, perasaanku kalau tahu nek misalnya kamu telepon mek mantanmu. Terus denial juga sometimes. Soal Soal DE awal-awal tuh koko denial banget. Aduh malah kelihatan lagi kan. Terus harus banget dijawab semuanya. Enggak. iyalah. Kadang tuh posesif juga. Ya maksudnya dari awal kok kan koko tahu toh nek misalnya aku tuh orangnya lumayan friendly ke orang-orang. Terus sebenarnya ya dari awal kalau misalnya aku akhirnya mutusin untuk berhubungan sama aku, harusnya dari awal bisa kompromi. Tapi di dalam hubungan kita kadang koko sik marah-marah, si gak bisa kompromi mbak hal itu gitu sih. Gitu ya. Maaf ya. Gak apa-apa wis lewat. Iya, kayaknya aku yang terlalu ini ya. Maksain egoku ya. Minta maaf ya. Geli banget. Iya udah Aku boleh ngomong lagi ya? boleh. Ini aku ngomong ya, bukan nanya. Maksudnya kamu kan udah anggap aja ngeval aku ya. Makasih ya. Nah, karena udah gak bareng lagi dan ke depan kita udah punya jalan masing-masing, aku cuman titip pesan aja. Titip pesan besok-besok kalau udah sama cowok lain, maksudnya ya setelah aku itu ya kamu emang friendly tuh. Ya mungkin aku sih nggak bisa nerima itu, tapi aku nggak tahu ke depannya apa. Mungkin kamu bisa batasi. Terus soal cerita tak saranin jangan terlalu cerita soal hubunganmu, masalah hubunganmu itu terlalu gamblang, tapi ada batasan-batasan yang harus kamu jaga. Terus soalnya apa, itulah hubunganmu tuh, terus itu dapurmu, jangan sampai orang lain itu tahu terlalu dalam apa sing harusnya nggak mereka tahu. Dan juga jangan gampang cerita ke sembarang orang, jangan didasari atas nyaman ngobrol sama mereka akhirnya kamu bisa cerita, tapi pilihlah orang-orang yang tepat, yang menurutmu dia bisa objektif, bisa lihat dari sisimu, dari sisiku, nggak cuman dari sisimu sendiri. Terus jangan sampai perasaanmu itu naik turun, tiba-tiba hilang perasaanmu, terus tiba-tiba minta putus, tiba-tiba nggak ada rasa. Itu kalau aku ngadepinnya bingung kan, akhirnya tak tanya kamu mau apa, sampai aku ngerasa egois banget. Soalnya kamu berulang kali ngomong tiba-tiba perasaanmu gak ada, tiba-tiba ini. Ya aku tahu mungkin itu bisa terjadi karena kesalahanku di masa lalu itu, tapi jangan sampai kamu gitu lagi ke depannya. Misalnya kamu gak bisa nerima kesalahan yang gak bisa diperbaiki itu, mending udahin aja dari awal. Jangan sampai karena terlalu jauh akhirnya terlalu dalam kan perasaannya, jadi terlalu sakit buat diakhiri. Ya terbukti kan akhirnya aku terakhir itu nggak nanya maumu apa, tapi aku langsung ya bener omonganmu, aku nggak deserve apapun, aku ninggalin, aku mutusin buat kita udahan
Ya sekali lagi bukan karena aku udah gak sayang, tapi Sayang. emang Bohong banget. Ya kalimat itu dan ya kalimat itu disinkron sama tindakan-tindakanmu yang berulang kali minta udahan. Aku ngerasa itu cocok kalimatmu sama tindakanmu, jadi aku benar-benar ngerasa nggak deserve dan muncul pertanyaan kenapa harus dilanjutin sama orang yang nggak deserve gitu. Aku maksudnya bukan kamu. Akhirnya ya emang ini ya tak relain lah. Ya, tapi aku POV-mu. Ya memang ya semoga kamu bisa ketemu sama orang yang deserve menurutmu. Maaf gak bisa ada di standarmu. Gak boleh nanggep ya. Gak boleh, aku yang punya acara. Gak boleh nanggep ya. Gak mau, gak terima lah. Iya boleh, tanggepin. Ya sebenarnya kalau kamu bilang soal perkataanku sing aku ngomong kamu gak deserve, itu aku ada konteks. Aku ngomong itu bukan no konteks. Itu gara-gara kamu nyapa. Ya mungkin bisa disensor ya namanya. Woi, Terus kalau misalnya kamu bilang gak deserve, aku bilang kamu gak deserve, sebenarnya dari awal dengan kamu nelpon DE, kamu wis bikin aku gak deserve dari awal. Jadi sebenarnya aku kan wis pernah ngomong toh, dari awal kamu nelpon DE itu sebenarnya wis jadi loss buat aku. Aku wis kalah dari jadi apapun yang tak lakukan di hubungan ini adalah supaya lebih dari DE. Dan ben kon lebih lihat aku dibanding no DE. Soalnya ya kebukti dari pas kok mulai hubungan dengan aku, tapi everything buat Sela masih ada di hidupmu. Jadi ya sebenarnya yang dari awal gak deserve buat Koko tuh aku. Basio sama kalau misalnya aku kan ngomong tuh Koko gak deserve, aku harus ngomong jelasnya gimana pun. Tapi Koko pasti ngomong ya emang dari pelakuannya Koko gini gitu. Emang ya aku saya ngomong ya gak ngefek karena dari awal wis ketanam di statementku saya gak deserve awalnya ya aku. Soalnya kamu dewe belum selesai mbak DE pas kamu mulai hubungan mbak aku. ya aku udah selesai. Enggak, ya kamu selesai di saat kayaknya baru mulai. Aku masih inget kok tanggal-tanggalnya. Ayo. Aku masih inget, aku bahkan masih ada chat-chatnya. Kan kamu masih gak ada toh, terus hilang toh lainmu. Kan ganti HP. Ya intinya kita punya POV masing-masing dan tak tanggepin kita ngerasa sama-sama nggak deserve. Jadi ya Enggak sih, aku kok deserve-nya bukan buat aku. enggak lah. Ya kan sekarang akhirnya diketemuin Tuhan kan di gym jadi shift berdua. Ini udah mulai nyerang ya, ini udah mulai nyerang agak bahaya. Bercanda gila, aduh. Ya intinya ya wes lah. Kita berdua setuju nggak kalau akhirnya kita ini sama-sama denial kalau ternyata kita udah terjebak di toxic relationship dan kayaknya semakin kita bareng semakin kita nyakitin satu sama lain. Jadi ya hari ini sesuai sama kesepakatan kita yang kapan hari kita jadinya selesai anggap aja setelah Pemira selesai. Dan pas banget kemarin Pemira udah selesai. Ya aku pamit. Maksudnya benar-benar pamit. Kita udah nggak ada lagi ikatan panit atau apapun yang mengharuskan kita buat kerja bareng atau ketemu. Ya kita cuma sebatas pada akhirnya kita cuma sebatas adik tingkat dan kakak tingkat. Thank you buat semuanya. Sorry buat setahun lebih ya. Ya sorry buat semuanya. Gak boleh nanya. Gak aneh ya? Apa? Gak boleh nanya. Nanya apa? Aku mau nanya yang kemarin,
yang aku tanyain ke Koko, yang Koko nggak jawab. Apa? Buat tinggal makan. Ya aku rencana jawab di sini. Ya udah jawab. Ya coba. Aku bilang pertanyaannya. Iya bilang. Berarti jadi tak ulangi. Pokoknya jawabannya Koko ini akan berimpact ke aku ke depan. Ya mungkin nggak berimpact ke Koko, tapi berimpact ke aku tak. Berarti sampai sekarang detik ini Koko nggak pernah kepikiran buat balikan atau apapun. Ini nembak atau gimana? Enggak. Ya. Gila nih Mencena. Enggak pernah ada kepikiran untuk balikan lagi. Maksudnya untuk sekarang ya kan, kalau ke depan kan kita kayak gak tahu toh. Maksudnya sampai detik ini toh pengen tahu aja sih. Jadi ya aku menilai sayangmu dari situ. Nggak bisa sih, kamu nggak bisa menilai sayangku bisa lah. dari situ. Ya wes lah terserah. Menurutmu aja, maksudmu aku ngakhirin itu ya? Udah jawab aja pertanyaan. Gak iso aku harus ada ini. Iya wes gak tak nilai. Aku cuma pengen tahu sampai detik ini kamu pernah nggak sekali ya kepikiran buat balikan? Gak usah mikirin aku sakit hati atau enggak, biasa aja. Iya. Ya biasa aja sih. Iya biasa aja. Kan kamu masih gak bertanggung jawab soal itu. Woi, ya memang. Emang Ya, mau aku mati pun kan ya udah bukan urusanmu lagi. Gak boleh gitu dong ngomongnya. Ya udah jawab aja, gak usah banyak cincong. Ya. Ngakhirin itu emang berat. Jawab aja, cuma pengen tak cekek. Aku pengen tahu jawaban pasti ya, nggak mau kan kamu jelasin gini. Buat sekarang emang nggak ada, karena emang kita perlu damai sama diri sendiri masing-masing, dan itu pun nggak, ya aku nggak tahu ya, memang nggak ada plan buat balik, dan tapi kan nggak menutup kemungkinan, maksudnya gimana? Kan aku ngomong toh, kalau ada celah ya jangan ditutup, tapi jangan sekarang. Ya enggak, maksudnya kita nggak tahu kan jodohnya itu kayak gimana. Cuman kalau buat di plan ke depan emang nggak ada gitu. Dan ke depan aku nggak tahu. Ya intinya ya jalani aja hari-hari ini. Nggak usah mikirin satu sama lain, pikir dirimu sendiri. Jangan mikirin aku, GR ya. Berarti tender tester dadah. Ya nggak apa-apa. Ya intinya kamu dewe kok sing intinya ngomong pikir dirimu. urusan. Kamu kan bilang tuh pas itu balik ke aku karena kasihan ambil aku. Jangan diulangi lagi. Kamu nggak perlu kasihan sama aku setelah putus. Aku bisa tanggung jawab sama diriku sendiri. Enggak kasihan kok. Begitupun juga kamu harus bisa tanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya ngapain kasihan, orang kamu is happy gak ada Enggak. aku. Kapan hari kamu bilang, aku loh balik sama kamu itu kasihan. Nuruti mamaku tok. Ya, itu sing tak rasa pas itulah. Ya makanya itulah yang ya, bikin kan, aku ngerasa gak deserve. Ya tapi kamu dari awal bikin aku gak deserve kan, kamu telepon kamu belum selesai sama bahkan di HP-mu masih ada Lah, ya apa? Masa aku harus hapus semuanya, maksudnya sampai ya maksudnya ngeblok ya gitu. kamu loh bukan masalah itu tok, nek misalnya kamu bayang lah lihat foto di HP-mu pas aku buka HP-mu. Tapi loh Joy, aku itu gak pernah buka galeri sama sekali. Iya, tapi kan berarti kan kamu nggak aware toh. Hal-hal kecil kayak gitu kamu nggak aware. Ya minusku berarti hal-hal kecil yang menurutku itu nggak nyakitin apa-apa. Itu yang justru bikin kita kayak gini. Di nelpon nggak nyakitin. Oke, konklusi. Nggak, intinya ya wes. Setelah ini kita udah punya jalan masing-masing, kita udah punya arah masing-masing. Nggak tahu nanti ke depan bakal satu arah lagi atau gimana. Tapi ya udah, dijalani aja hari-harinya. Jangan ini terus sedih-sedih. Enggak, enak aja, enggak ya. Ya itu hakku lah, aku mau sedih apa enggak. Iya. Karena aku juga nggak akan nomor ke kuku. Ya udah, aku juga, makanya kamu jangan ngecap aku gampang move on ini. Loh, emang kok gampang lah.
Nah, tadi kita sudah mendengar obrolan dari Dani dan Joy. Setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi di Likes Out. Bisa nggak ya pendidikan di Indonesia maju kayak di Finlandia atau Singapura? Ada nggak ya yang peduli dengan pendidikan generasi zaman now? Siapa yang mau? Kalau kamu? Kalau saya sih yakin, education is life. Banyak yang bermimpi besar bagi bangsa ini. Tapi siapakah yang mau diutus ke ladang misi? Transformasi pendidikan harusnya dimulai dari diri kita loh. Di sini, kami mengalami bagaimana memimpin, jadi kreatif, dan berdampak seperti yang telah dilakukan Sang Guru Agung, Tuhan Yesus. Disinilah aku belajar tentang pendidikan karakter yang serupa dengan Kristus. Lalu, dilatih membagi hidup dan melihat anak-anak bertumbuh. Aku jadi ngerti bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya dasar. Pengalaman ini undescribable. Bertumbuh secara holistik menolong kami untuk makin kreatif dan inovatif. Dan yakinlah, kita tidak sendirian dalam perjalanan iman ini. Ada para mentor yang sangat setia mendampingi, memberi teladan hidup. Aku bisa sampai di saat ini pun karena Tuhan memakai mereka mendidikku, para guruku. Jadi, masih mau diam saja? Oke, buat Dani dan Joy, menurut kalian apa sih yang kalian dapatkan dari mengikuti program Likes Out ini? Duluan. Kau dulu lah. Ya. Di sini aku bisa ngobrol sama dia dan tanpa diduga, maksudnya thank you banget udah membantu memfasilitasi obrolan kita. Jadi ini momen pamitan yang sesungguhnya ya. Biar bisa viral. Hidup adalah konten. Iya. Apalagi ini kan ada engagement base couple, jadi ini membantu banget. Oke, kalau dari Joy gimana? Mixed feeling sih sebenarnya, antara happy sama sedih juga. Lebih ke happy mungkin ya, karena bisa selesai, bukan yang selesai kayak orang musuhan kayak dia sama mantannya. Jadi lebih ke selesainya ya kayak clear aja. Yang penting ya jadi tahu kita kedepannya harus gimana gitu sih. Oke, bisa kasih satu kalimat harapan dari Dani untuk Joy dan sebaliknya dari Joy buat Dani. Gantian. Aku sih ya. Harapanku sih ya hiduplah dengan baik, sehat-sehat, tetap kita ingatkan evaluasinya kita apa, prioritasin Tuhan, jangan sampai cewekmu selanjutnya jadi berhala dalam hidupmu. Terus makan yang banyak, sama mungkin next kalau misalnya mulai hubungan lagi pastiin udah selesai sama masa lalu, jangan sampai masa lalu kebawa-bawa kayak ya di hubungannya kita sekarang. Sama mungkin jangan lupa kasih tahu orang tua soal kita kalau udah selesai. Itu sih. Oke, kalau dari dari Dani sendiri gimana? Ya.
hiduplah juga dengan baik, jangan aneh-aneh, Enggak. jangan minum lagi, jangan belajar ngepot lagi. Enggak pernah loh. Hoax banget. Ini beneran hoax. Aku nggak pernah nyentuh gitu-gitu ya guys. Oh iya. Intinya next cepetan cari cowok yang deserve sama kamu, supaya apa yang udah tak lakuin itu nggak sia-sia. Jangan cari cowok yang malah ini yang lebih buruk, pasti lebih baik lah. Ya nggak cepet juga lah yo. Ya nggak apa. Enggak lah. Lah, menurut Bahagia tuh nggak harus karena ada cowok dan. Oh iya. Tapi karena Ya karena diri kita sendiri. gitu ya. Yaudah. Itu aja. Oke, terima kasih untuk Dani dan Joy. Semoga setelah mengikuti acara Lex Out ini, apa yang belum sempat diomongin atau diungkapin, semuanya udah tersampaikan di sini. Semoga hubungan kalian juga kedepannya semakin membaik. Tapi sebelum acara ini berakhir, mari kita saksikan VT dari ahli. Halo, nama saya Desi Wanita dan saya adalah pengampu mata kuliah Etika Keluarga Kristen di Departemen Mata Kuliah Umum Universitas Kristen Petra. Juga melayani di beberapa komunitas, khususnya dalam bidang persiapan pernikahan dan komunikasi dalam keluarga. Ya, topik toxic relationship ini memang dalam beberapa tahun belakangan sangat banyak dibahas ya. Dan meskipun sudah banyak didiskusikan di mana-mana, tapi tetap saja banyak sekali orang yang berada atau terjebak dalam toxic relationship dan susah untuk lepas. Nah, jadi apa sih toxic relationship itu? Saya mengumpamakan orang yang berada di dalam toxic relationship itu seperti orang yang digigit sama lintah ya. Jadi pengandaiannya seperti itu. Kalau lintah itu dia akan menempel pada korbannya sampai dia merasa kenyang ya, jadi dia akan menghisap darah korbannya sampai dia merasa kenyang. Kalau dilepaskan dengan paksa, dia akan membuat kulit korbannya itu luka atau terkelupas ya. Nah, begitu juga di dalam relasi yang toksik, si korban itu akan seperti terhisap ya, jadi dia akan kehilangan sukacitanya, kehilangan damai sejahteranya. Kenapa? Karena pelaku toxic relationship atau orang yang toksik itu akan menghisap dia, memanipulasi dia, memanfaatkan dia. Dan tadi balik lagi ke lintah, dia menghisap darah itu untuk apa? Untuk kepentingannya. Nah, di dalam toxic relationship juga begitu, si pelaku itu akan menghisap korbannya untuk kepentingannya ya, memanipulasi, memanfaatkan, kemudian membohongi, mengabuse ya, menyakiti baik secara fisik maupun psikologis, sampai korban itu merasa tidak berdaya atau bahkan tidak sadar kalau dia itu sedang dimanfaatkan ya. Jadi seolah-olah kondisinya itu normal. Nah, itu adalah toxic relationship ya. Kalau mau singkatnya, ciri-cirinya adalah ketika kita berada di dalam relasi yang seharusnya itu membuat kita bertumbuh, membuat kita itu diperkaya ya sebagai manusia, bukan diperkaya secara materi ya, tetapi karakter kita, kemudian kehidupan kita itu sebetulnya menjadi lebih joyful, tapi kenyataannya tidak ya, kita malah tertekan, kita malah sedih, stres dan ketakutan, merasa terus-menerus dimanfaatkan dalam relasi itu. Nah, bicara tentang overprotective itu memang menjadi salah satu ciri khas dari toxic relationship ya. Segala sesuatu yang over itu akan menjadi tidak baik ya. Gula, garam itu semuanya baik untuk rasa. Tanpa gula dan garam, makanan kita akan hambar. Tetapi ketika over, kita mengonsumsinya secara berlebihan, tubuh kita juga akan jadi sakit. Begitu juga dengan protektif. Protektif tentu saja diperlukan ya, perhatian itu tentu saja diperlukan dalam relasi dan mutlak adanya. Tetapi ketika menjadi over, tentu ini sudah tidak sehat. Nah, balik lagi ke analogi lintah tadi, untuk apa pasangan kita itu protektif ya? Tentu ketika seseorang
memprotek pasangannya itu karena dia mengasihi pasangannya, dan itu tentu untuk kebaikan pasangannya. Misalnya, jangan pulang malam-malam ya gitu. Kenapa? Karena dia tidak ingin pasangannya misalnya kena risiko kejahatan di malam hari, ya, sehingga dia mengatakan itu supaya pasangannya itu aman. Tetapi kalau kemudian menjadi over ya, misalnya setiap hari di teks, setiap jam, setiap menit, kamu di mana? Kamu sama siapa gitu ya, bahkan kemudian dipasangin tracker gitu ya. Nah, itu menjadi tanda tanya besar. Untuk apa? Apakah ini untuk keamanan pasangannya? Apakah ini untuk kenyamanan pasangannya? Atau itu hanya untuk memuaskan dirinya ya, karena dia ingin berkuasa atas pasangannya. Ya, sekali lagi tentu saja di dalam kadar yang tepat, protektif, rasa kasih sayang, perhatian dan sebagainya itu sangat-sangat diperlukan di dalam relasi. Tetapi ketika itu semua dilakukan bukan untuk kepentingan pasangan, tetapi supaya dia yang dipuaskan, dia yang merasa menguasai ya, bisa berkuasa atas pasangannya, disitulah relasi itu sudah menjadi tidak sehat lagi. Berkontak dengan mantan, nah balik lagi ya, sebetulnya semuanya itu ujungnya pertanyaannya adalah buat apa? Kayak tadi, protektif untuk apa? Kontak dengan mantan juga untuk apa ya? Karena kalau kita memang sudah putus dengan seseorang, maka relasi kita itu sudah selesai ya dengan orang itu. Nah, untuk yang bertanya apa masih boleh kontak dengan mantan, sekali lagi kita mesti punya bottom line ya, untuk apa gitu. Kalau itu tidak terhindarkan, misalnya karena ya masih satu kantor dengan mantan atau masih satu kelas sama mantan, sehingga mau tidak mau masih ada interaksi. Sebatas itu interaksi yang wajar, tidak berlebihan, ya sudah ya, itu memang tidak terhindarkan gitu. Tetapi sepanjang kita berinteraksi dengan mantan, kita perlu pikirkan bagaimana perasaan pasangan kita. Ya sekali lagi, dalam relasi yang sehat itu kita take and give, tidak hanya take ya. Maka kita harus memikirkan, bahkan kita perlu berkorban untuk pasangan kita ya. Kita harus pikirkan bagaimana ya perasaan pasanganku kalau aku berinteraksi dengan mantanku ya. Kalau memang tidak harus ya, misalnya memang tidak berada di kelas yang sama, tidak berada di prodi yang sama, tidak berada di tempat kerja yang sama, ya buat apa? Dulu kan sudah mengakhiri gitu ya. Lalu kalau sudah mengakhiri itu sudah selesai, itu adalah bagian dari masa lalu. Kita perlu menjaga perasaan pasangan kita yang sekarang. Mungkin ada yang bilang, wah kayak ya ini artis masa lalu ya, udah tua banget, kayak Bruce Willis dan Demi Moore tuh bisa tetap akrab meskipun Bruce Willis sudah menikah lagi sekarang gitu. Mereka bisa tetap akrab, mereka bisa blending. Iya, tapi ada berapa sih Bruce Willis dan Demi Moore di dunia ini? Ya, ada berapa yang bisa tetap akrab tapi juga menjaga perasaan pasangannya, dan pasangannya juga tidak terluka dengan keakraban para mantan itu. Ya, kita tidak bisa mengeneralisasi, setiap orang punya kepribadian ya. Kalian pun yang punya mantan pun juga harus aware terhadap kelemahan-kelemahan kalian gitu. Jadi sebaiknya kalau memang bisa selesai dan tidak perlu berelasi lagi, ya itu akan menjadi lebih baik, membuka lembaran baru dengan yang sekarang. Ada juga orang-orang yang berpikir bahwa menjalin relasi dengan seseorang meskipun sudah diingatkan gitu ya, orang itu punya tabiat buruk gitu atau punya kebiasaan buruk, tapi orang itu tetap berpikir aku nggak apa-apa tetap dekat dengan dia supaya suatu saat dia bisa berubah ya, supaya siapa tahu dia menjadi lebih baik. Nah, sekali lagi di dalam setiap relasi kita perlu punya standar ya, kita perlu punya bottom line, dan untuk setiap orang itu memang berbeda-beda. Tetapi misalnya bagi saya ya, yang paling dasar adalah kesetiaan ya. Lalu kemudian juga abusive atau tidak. Nah, itu harus menjadi standar. Kemudian juga dalam hal iman, misalnya ketaatan pada iman percaya gitu ya, dan ketaatan pada firman Tuhan gitu. Nah, maka ketika itu dilanggar, kita bersama dengan orang yang terus-menerus melanggar itu, ya kita tentu saja harus menetapkan satu lampu merah ya, dan itu tidak bisa ditolerir lagi. Misalnya selingkuh nih, ketahuan sekali, aku masih mau bersama dengan dia, siapa tahu dia akan berubah.
oke. Kalau saya sih 1 kali udah selesai ya gitu. Tapi mungkin ada orang yang oke, ya 1 kali masih memaafkan. Ketika itu sudah terjadi 2 kali, maka itu saatnya untuk angkat kaki. Ya, kita tidak perlu terjebak di dalam situasi atau keinginan, namanya istilahnya savior syndrome ya. Kepingin menjadi juru selamat, ingin menyelamatkan orang lain. Kita aja masih butuh juru selamat ya kan. Jadi tidak semudah itu mengubah kebiasaan atau mengubah karakter seseorang hanya dalam hitungan bulan atau tahun relasi kalian. Itu sesuatu yang udah mendarah daging dalam seseorang, tidak semudah itu diubah. Atau misalnya bottom line yang lainnya tadi abusive ya, main tangan atau suka psychological abuse gitu ya. Nah itu susah sekali untuk diubah. Oh siapa tahu nanti dia bisa berubah gitu. Sulit ya, bisa jadi tidak akan pernah berubah, atau Anda sendiri yang akan terseret ya, ketularan seperti itu. Kebiasaan yang buruk itu, pertemanan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Malah bisa-bisa Anda yang akan tertular begitu ya. Minum minuman keras misalnya, ya free sex, kemudian mungkin mencuri dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kita perlu benar-benar memberikan lampu merah yang tegas. Tentu saja kalau kebiasaan-kebiasaannya itu adalah kebiasaan yang minor ya, misalnya sering terlambat gitu ya, atau kebiasaan menunda pekerjaan gitu ya, itu adalah hal-hal yang masih minor dan kita masih bisa mempengaruhi ya dalam hal itu. Tapi kalau sudah lebih berat dari itu seperti yang tadi saya contohkan, maka sekali lagi kita perlu memberikan lampu merah yang tegas. Nah, bagaimana sebaiknya mencegah supaya kita tidak terjebak di dalam toxic relationship, atau bagaimana melepaskan diri dari toxic relationship. Nah, ini indahnya ya teman-teman, bahwa justru di dalam Kristus itu kita bisa merasakan atau meneladani relasi yang paling sehat. Karena apa? Kita sudah ditebus tanpa syarat ya. Kita diterima apa adanya tanpa ada embel-embel apapun. Ketika kita masih di dalam dosa, Tuhan itu mau menerima dan mengasihi kita. Nah, kalau kita menyadari keutuhan diri kita di dalam Tuhan itu seperti itu ya, diri kita itu utuh tanpa harus embel-embel apapun, tanpa harus kita melakukan apapun, kita itu sudah diterima secara utuh. Itu akan membuat diri kita itu, kita memiliki rasa percaya diri ya, rasa mengasihi diri, menerima diri apa adanya. Kenapa? Karena yang menebus kita aja sudah menerima kita, yang menciptakan kita aja udah menerima kita ya. Maka kita nggak perlu punya embel-embel apapun, kita nggak perlu pengakuan dari orang lain untuk mendapatkan sesuatu ya. Nah, itu dulu kita merasa cukup, merasa konten dengan diri kita, bukan karena kita A, B, C, D ya, bukan karena kita pinter, bukan karena kita hebat, bukan karena ini, tetapi karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu, karena kita sudah ditebus dan diterima oleh pencipta kita pada saat kita masih berdosa. Itu dulu kuncinya. Nah, ketika kita merasa konten dengan diri kita, maka kita akan lebih menghargai diri kita, dan kita akan lebih aware dalam memfilter relasi. Ketika kita melihat ya, oh orang tidak memperlakukan saya dengan baik nih, orang memanfaatkan saya, memanipulasi saya, wah ya, bukan untuk ini saya diciptakan Tuhan, bukan untuk tujuan ini ya saya ditempatkan Tuhan di dunia ini. Saya tidak akan membuang-buang waktu untuk relasi yang seperti ini. Masih ada banyak orang yang lain yang saya perlu berelasi dengan mereka ya. Begitu juga kalau Anda sekarang sedang berada di dalam relasi yang seperti itu. Anda itu berharga bukan karena A, B, C, D, E, tetapi karena Tuhan yang membuat Anda berharga. Itu sudah cukup, sehingga tidak perlu embel-embel kalian harus diakui oleh pasangan atau teman yang sedang berelasi dengan kalian saat ini, tetapi pencipta kalian udah terima kalian. Nah, pemahaman itulah yang menjadi kunci, akhirnya membuat kita merasa diri kita berharga dan diterima, sehingga kita berani dengan tegas untuk mengatakan I don't have time for this kind of relationship ya. Saya terlalu berharga untuk relasi atau orang yang seperti ini, bukan karena sombong, tetapi karena kita sudah dimenangkan dan dicukupkan terlebih dahulu oleh pribadi yang
mencintai, mengasihi kita tanpa syarat, yang pribadi itu rela mati buat kita.